Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tri Suyanti, SKM selaku mentor, dan juga teman-teman semua yang berbahagia yang hadir seminar pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Haryani, saya sebagai moderator yang akan memandu acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama adalah penyajian materi atau presentasi yang akan dilakukan oleh Mbak Noviana Putri Wulandari AMD. Yang kedua ada sesi tanya jawab, sesi saran dan usul, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, kita akan mulai untuk sesi yang pertama, yaitu penyajian materi atau presentasi yang akan dipaparkan oleh Mbak Noviana Putri Wulandari dengan judul Digitalisasi Pengelolaan Perbekalan Farmasi pada Troli Emergensi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noviana Putri Wulandari dari Unit Farmasi Rawat Inap RSUD Bung Karno Kota Surakarta akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di pemerintah Kota Surakarta dengan judul Digitalisasi Pengelolaan Perbekalan Farmasi pada Troli Emergensi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang pertama, untuk latar belakang. Latar belakang dari orientasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya diperlukannya orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Orientasi ini dilakukan oleh instansi pemerintah berdasarkan aturan LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Kemudian latar belakang dari inovasi ini, yang pertama yaitu pelayanan kefarmasian terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, dan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud termasuk dalam pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di dalam troli emergensi. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, ketersediaan perbekalan farmasi harus diperhatikan khususnya untuk perbekalan farmasi yang digunakan untuk kasus kegawat daruratan. Perbekalan farmasi yang disediakan harus lengkap dan terjamin kualitasnya, yaitu tidak kadaluarsa. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan agar menghindari adanya perbekalan farmasi yang kadaluarsa, serta perlu dilakukannya pencatatan penggunaan perbekalan farmasi agar stok perbekalan farmasi di dalam troli tidak terjadi kekosongan. Kemudian troli yang ada di emergensi sudah berisi perbekalan farmasi sesuai dengan daftar yang ada pada masing-masing troli emergensi. Saat perbekalan farmasi digunakan untuk pasien, maka bagian farmasi wajib mengganti perbekalan farmasi tersebut sesegera mungkin dan mengunci kembali troli emergensi dengan kunci yang baru. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi ini yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian tujuannya yaitu setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi angkatan 1 dimulai tanggal 9 September sampai 29 September 2024. Tempatnya yaitu dilakukan di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kemudian lanjut di pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu visi.
Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan politik yang gesit dan kolaboratif. Kemudian yang keenam, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Di sini dapat kita lihat ada SOTK dari pemerintah Kota Surakarta. Yang paling atas yaitu wali kota dan wakil wali kota, membawahi staf ahli dan juga sekretariat daerah. Kemudian terbagi menjadi 4, yaitu dinas daerah yang terdiri dari 20 dinas, kemudian badan daerah yang terdiri dari 7, kemudian kecamatan yang terdiri dari 5 kecamatan, dan juga inspektorat. Kemudian dalam manajemen P3K ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen kepegawaian P3K, meliputi pengelolaan P3K untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja P3K ini dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, untuk disiplin kerja, ini untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian misinya ada 3, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Adapun tujuan dari Dinas Kesehatan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk tujuan khusus yaitu meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Yang keempat, program strategis dari Dinas Kesehatan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Yang keempat, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dan yang kelima, program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Di sini terdapat SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang paling atas yaitu kepala, di bawahnya ada sekretariat. Sekretariat dibagi menjadi 3, yaitu sebagian perencanaan dan penganggaran, sebagian administrasi umum, kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Di dalam Dinas Kesehatan ini terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, kemudian bidang pelayanan kesehatan, dan juga bidang sumber daya manusia, sumber daya kesehatan. Kemudian di bawahnya terbagi menjadi 3, yaitu UPT yang terdiri dari instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan daerah. Kemudian UOBK ada 2, RSUD Fatmawati dan juga RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dan UOBF terdiri dari 17 puskesmas. Kemudian yang ketiga yaitu RSUD Bung Karno Kota Surakarta. RSUD Bung Karno ini
diwujudkan atas inisiasi dari Wali Kota FX Hadi Rudiatmo. RSUD Bung Karno secara resmi diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2019 dan mulai beroperasi dalam pelayanan pada tanggal 23 September 2019. Adapun misi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta adalah menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Adapun misi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Adapun tujuan yaitu terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari RSUD Bung Karno. Di paling atas ada direktur, membawahi SPI dan juga komite, terbagi menjadi 3, yaitu bagian tata usaha, bidang pelayanan medis dan keperawatan, dan juga bidang penunjang. Di bagian tata usaha terbagi menjadi 2, yaitu subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian administrasi, kepegawaian dan organisasi. Kemudian bidang pelayanan medis dan keperawatan terbagi menjadi 2, yaitu seksi pelayanan medis dan juga seksi keperawatan. Lalu bidang penunjang terbagi menjadi 2, yaitu seksi penunjang medis dan juga seksi penunjang non medis. Di sini ada tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional asisten apoteker sesuai Permenpan nomor 8 tahun 2008. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian. Yang kedua, mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non steril. Ini contohnya dalam pembuatan puyer dan juga mencairkan sediaan antibiotik yang dry syrup. Kemudian yang keempat, menyiapkan ruang, peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. Dalam hal ini yang dilakukan adalah aseptic dispensing. Kemudian yang kelima, mengemas dalam rangka sterilisasi sentral. Kemudian yang keenam, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Kemudian yang ketujuh, menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi. Dan yang terakhir yaitu menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep serta menghitung harga obat dalam rangka dispensing resep individual. Kemudian ada yang rencana hasil kinerja. Rencana hasil kinerja ini yang pertama dilakukan identifikasi isu terlebih dahulu. Identifikasi isu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan penggunaan perbekalan farmasi di troli emergensi. Yang kedua, masih adanya beberapa perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan di troli emergensi. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya ketersediaan perbekalan farmasi di farmasi rawat inap. Analisis yang digunakan yaitu dengan metode USG. Metode USG adalah salah satu metode urutan prioritas menggunakan teknik scoring. Ya, ini teknik scoringnya 1-5, dan ini analisisnya dilakukan dengan 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan penggunaan perbekalan farmasi. Yang kedua, masih adanya beberapa perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan. Dan juga belum optimal
maka isu yang prioritas yang diangkat yaitu belum optimalnya pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi. Pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi ini tadi terdiri dari dua, yaitu penggunaan dan pencatatan perbekalan farmasi dan juga masih adanya beberapa perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan. Kemudian gagasan yang diangkat yaitu digitalisasi pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Tujuannya adalah agar pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta berjalan dengan baik dan optimal, serta terjaminannya kualitas dari perbekalan farmasi yang ada di troli emergensi. Kemudian ada tahap kegiatan orientasi. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian dari form kontrol troli emergensi dan form penggantian perbekalan farmasi troli emergensi. Di sini peserta juga melakukan konsul dengan mentor terkait pengkajian dari form troli emergensi dan juga form penggantian perbekalan farmasi. Nah, ini dibuktikan dengan belum optimalnya form penggantian perbekalan farmasi troli emergensi dan masih adanya beberapa perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya kurang dari 6 bulan. Ini dapat dilihat dari form kontrol rutin troli emergensi dari bulan lalu yang telah dilakukan. Kemudian tahap kedua yaitu pembuatan Google Spreadsheet terkait pelaporan perbekalan farmasi yang NIR-ED kurang dari 6 bulan dan juga pelaporan penggunaan perbekalan farmasi pada troli emergensi. Di sini sudah terdapat 2 link. Kemudian tahap yang ketiga orientasi yaitu melakukan sosialisasi dengan teman sejawat dan juga perawat terkait pengisian Google Spreadsheet. Nah, kemarin ini kami melakukannya teman sejawat farmasi unit farmasi rawat inap dan juga teman perawat ini dari Bangsal ICU, Bangsal Suhud dan juga Bangsal Trimurti. Ini ada form troli, form penggunaan perbekalan farmasi pada troli emergensi. Ada contohnya nih. Kemudian tahap yang keempat yaitu melakukan uji coba penerapan Google Spreadsheet yang telah dibuat. Kemarin yang dicoba yaitu Bangsal Icu, Trimurti dan Suhud. Dari ketiga bangsal itu yang troli sudah kepakai yaitu di Bangsal ICU. Ini terdiri dari perawat itu mengisi hari tanggal, nama pasien, nomor RM, obat dan alkes yang digunakan dan juga jumlah. Untuk seri kunci dan juga keterangan itu diisi oleh pihak farmasi yang mengganti perbekalan farmasi ke troli emergensi. Kemudian untuk pelaporan perbekalan farmasi NIR-ED kurang dari 6 bulan pada troli emergensi, ini ada contohnya. Nanti diarsipkan per troli. Kemudian untuk rencana kerja menengah di tahun pertama ini membuat link spreadsheet tentang pelaporan NIR-ED kurang dari 6 bulan dan juga penggunaan perbekalan farmasi pada troli emergensi untuk Bangsal Suhud, Bangsal Trimurti, ICU, Bangsal Latif, hemodialisa, perinatologi, Bangsal kebidanan, ruang radiologi dan ruang ICU. Kemudian tahun kedua ini mulai dilakukan percobaan di Bangsal Suhud, Bangsal Trimurti dan juga ICU. Kemudian di tahun ketiga nanti percobaan dilakukan ditambah bangsal Ibu, Bangsal Latif, hemodialisa, perinatologi dan Bangsal VK kebidanan dan juga kita mengevaluasi dari bangsal di tahun kedua yaitu Bangsal Suhud, Bangsal Trimurti dan juga ICU. Kemudian
keempat ini juga kita mengevaluasi penerapan dari Bangsal di tahun ketiga. Kemudian yang tahun kelima, ini kita mengevaluasi pengisian spreadsheet apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum. Ini di keseluruhan Bangsal. Kemudian dari inovasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, peserta dapat memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, memberikan bekal bagi P3K untuk menyesuaikan diri dengan diri budaya kerja pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pencapaian visi misi melalui aktualisasi pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, tersedianya link Google Spreadsheet untuk pencatatan penggunaan perbekalan farmasi pada troli emergensi dan pelaporan RED perbekalan farmasi kurang dari 6 bulan agar mempermudah dalam dokumentasi. Yang keempat, diharapkan dengan adanya Google Spreadsheet ini, pencatatan penggunaan perbekalan farmasi pada troli emergensi berjalan lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian saran, diharapkan agar pengisian penggunaan perbekalan farmasi di spreadsheet lebih tertib dan teliti agar meminimalisir terjadinya kekurangan obat di dalam troli emergensi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri sebagai narasumber atau penyampai materi pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab, saran maupun usul. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Putri yang dulu. Ya. Terima kasih Mbak Dwi. Waktu yang diberikan kepada saya. Aplaus dulu untuk Mbak Novi yang sudah menyampaikan hasil ini ya, inovasi ya, digitalisasi pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Ya, yang pertama saya mau menanggapi terkait dengan yang latar belakang dulu, ya latar belakang masalahnya dulu. Dari yang disampaikan Mbak Novi ini kondisi terhadap troli emergensi saat ini ya, kondisinya seperti apa, seperti itu saya belum bisa belum tersampaikan di sini. Jadi saya mau bertanya, yang pertama, kondisi troli yang ada di RSBK itu kondisinya bagaimana? Artinya itu terkait dengan pencatatan pelaporannya itu seperti apa? Apakah sudah ada tapi kurang optimal? Apa memang belum ada? Terus kondisinya saat ini terkait dengan obat ED itu seperti apa? Gitu ya, mohon untuk dijelaskan. Karena ini kaitannya juga dengan yang tadi di USG tadi yang di yang nomor 2 itu kondisi obat tolong Mbak Tahiri kan yang USG masih ada perbekalan farmasi yang ED kurang dari 6 bulan ya Mbak. Nah ini tuh yang ada di troli saja, apa kondisi yang mana ya nanti tolong dijelaskan yang itu dulu, karena ini suatu hal yang penting karena menyangkut latar belakang masalah. Jadi kan munculnya inovasi itu berawal dari permasalahan, maka ini saya minta dijelaskan dulu terkait dengan latar belakangnya dulu. Terima kasih. Untuk di troli emergensi itu yang masih adanya beberapa perbekalan farmasi yang kedaluarsanya kurang dari 6 bulan, itu memang keadaan di troli masih ada beberapa Bu. Jadi maksud saya yang nomor 2 itu masih adanya beberapa perbekalan farmasi di troli yang masa kedaluarsanya kurang dari 6 bulan. Ya, nanti tambahin ya. Kemudian yang itu Bu perlu dari latar belakang tadi itu saya mengambil inovasi ini karena seperti kalau NIR-ED, laporan NIR
visi bukan bukan visinya apa, misinya apa, bukan, tapi keterkaitan antara visi dan misi. Ya, apa Mbak? RSUD ya, Bu? Boleh RSUD secara umum, Pemkot ya boleh, wong itu kok makna dari visi dan misi. Ya. Untuk keterkaitan visi dan misi itu visinya kan menjadi pelayanan yang paripurna. Misinya kita berupaya melakukan pelayanan paripurna. Sebentar, visi itu apa? Visi yaitu tujuan dari Tidak usah baca, tidak usah sama, tidak apa-apa. visi tujuan yang diharapkan dari suatu organisasi. Nah, yang akan dicapai ya, Ya. yang akan dicapai. Kalau misi, Misi yaitu upaya yang dilakukan untuk mencapai atau melaksanakan visi dari ya benar, tidak usah seperti dicapai, tidak apa-apa, tapi maksudnya sama. Benar Mbak Novi. Jadi visi itu pandangan cita-cita ke depan yang akan dicapai oleh suatu organisasi, ya. Kalau misi itu tahap-tahapannya, upaya-upaya yang akan dilakukan. Makanya saya tanya, inovasi yang dilakukan Mbak Novi ini mengungkit misi yang keberapa? Tapi tadi sudah benar. Jadi ini misi yang pertama, pelayanan paripurna, ya toh? Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena kalau di dalam pencatatan obat TB yang tertib, ya toh, tentunya keselamatan pasien juga akan ya. Ya, saya kira itu sudah bagus, ya. Tolong untuk dimonitor karena ini berkelanjutan ya, ada tahun pertama, tahun kedua, gitu ya. Nanti dimonitor karena nanti juga akan kelihatan impact-nya, ya, dampaknya. Jadi meskipun kecil dampak tidak apa-apa, tapi kan mengungkit ya. Tadi kalau sandingan dengan misi kan, misi yang pertama untuk pelayanan. Nah, nanti jangan sampai berhenti pada sebagai syarat untuk lulus saja, tetapi juga ke depan dievaluasi, mungkin juga perlu tindak lanjut lagi, ya. Ya, saya kira cukup untuk seminar hari ini. Untuk Mbak Novita Putri Wulandari, selamat. Sudah selesai, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk saran usul dari Bu Yanti. Terus sebelum acara saya tutup, sedikit saya akan mengulas tentang kesimpulan yang kita terima di seminar hasil laporan yang disampaikan sama Mbak Putri tadi, yaitu yang pertama, peserta dapat memahami dan mengenal nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Kemudian yang kedua adalah terlaksananya aktualisasi, yaitu tentang pencatatan atau pengelolaan perbekalan farmasi pada troli emergensi, yang diharapkan kegiatan ini dapat membantu dari visi dari RSUD Bung Karno Surakarta sendiri, begitu. Baik, acara saya tutup. Terima kasih.